Sebuah mobil bermasa 250 kg. Nah, jadi kita tulis diketahuinya dulu nih. Jadi ada massa mobil mm aja ya, 250 kg. Melaju dengan kecepatan berarti V-nya itu adalah 36 km per jam. Nah, kilometer per jam ini kalau kita mau ubah ke meter per second, kita bagi aja dengan 3,6. Ya, dibagi 3,6. Cara cepatnya seperti itu. Jadi kita dapetin nanti hasilnya 10 meter per second. Mobil tersebut mengalami percepatan. Percepatan itu A. A-nya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian mobil tiba di dasar bidang miring sehingga mengalami perlambatan, akhirnya berhenti. Jadi ini mula-mula nih dia 10 nih. Ternyata terakhirnya dia jadi berhenti 0 ya. Setelah menempuh jarak itu adalah S-nya 200 meter. Paham ya? Di sini dikasih tahu soal. Nah, yang tanya besar koefisien geseknya yang terjadi antara mobil dengan aspal. Oke. Maka pertama kita akan cari yaitu dengan rumus, ini kan kecepatannya V0-nya ada nih ya. Kita cari dulu nih, ini misal titik A lah ya, posisi A. Ini adalah posisi B. Nah, kita cari V di B berapa? Ini adalah posisi C, posisi dia berhenti ya. Dan ini jalannya katanya kasar ya. Nah, kita lihat ya dari A ke B dulu. Kita bisa cari kecepatannya pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya itu adalah V yang di B gitu ya. V0-nya kan 10 nih, di soal dikasih tahu ya. Percepatannya ada 2 ya. Terus waktunya dalam waktu berapa second? Nah, dikasih tahu nih ya, waktunya nih 10 second. Kemudian dia tiba di dasar bidang miring. Berarti perjalanannya dari A ke B itu 10 second dong. Paham? Kita masukin aja 10 ya. Nah, berarti kecepatannya si B itu ada di posisi 30 meter per second. Kecepatannya. Nah, selanjutnya dari posisi B ke C. Nah, kita tahu nih kecepatan si B-nya di sini ya, udah ketahuan ya. Sekarang kita lihat dari posisi dari B ke C. Nah, dari B ke C itu kita bisa menggunakan rumusnya yaitu usaha sama dengan delta EK. Kenapa delta EK? Karena dari B ke C itu energinya itu dipengaruhi oleh kecepatan saja, ya kan, nggak ada ketinggian lagi. Nah, rumus usaha itu bisa F kali S. Delta EK itu EK-nya kedua, yang C ya, dikurang EK-nya yang B, yang pertama. Oke? Nah, karena dia dipengaruhi oleh gaya gesek, jadi kita akan gayanya di sini, yaitu ada gaya gesek ya. Jadi min F dikali S, ya kan? S-nya itu 200 meter kan? Sama dengan EKC-nya, karena dia di C ini dia berhenti, berarti nggak ada kecepatan. Kalau nggak ada kecepatan, berarti energi kinetiknya 0. Dikurang, energi kinetik B ada dong. Tadi kan kita udah nyari kecepatan di B. Benar? Nah, ini min sama min bisa hilang ya. Nah, rumus F itu bisa kita buka mu dikali N. Ya kan? Dikali F-nya 200 sama dengan setengah dikali masanya itu M dikali V-nya 30 kuadrat ya. Oke? Karena tadi kita udah nyari nih VB-nya. Nah, N ini sama dengan W. Jangan lupa ya, kalau dalam hukum Newton ini kan N ke atas nih. Berarti ada W ke bawah. Jadi besar N-nya sama W. Kita ganti aja. Di sini M kali G kan. W itu kan M kali G. Ya kan, gaya berat itu massa dikali gravitasi. Sehingga kita bisa coret massanya. Oke. Nah, jadi mu-nya sama dengan ini kan 900 ya. Dibagi 2 kan 450. Benar? Dibagi 2 nih, ya kan? Kita bagi dengan berapa? Nah, ini jangan lupa nih, gravitasi itu nilainya berapa? 10 ya. 10 kali 200 ya. Itu berapa? 2000 dong. Benar? Nah, ini bisa kita coret. Ini jadi cuma masalah ngitungnya aja ya. Nanti dihitung lagi coba apakah ada yang salah atau enggak. 0,225. Nah, kalau yang koefisien gesek nggak ada satuannya. Jadi jawabannya adalah 0,225.